Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi bersama saya Andre di pendalaman ajaran oleh GKI Residen Sudirman. Nah, di program ini buat yang Bapak Ibu yang baru pertama kali join di pendalaman ajaran ini, selamat datang. Di pendalaman ajaran ini kita akan membahas tentang ajaran-ajaran yang mungkin kita bisa mendalami lebih lanjut dengan iman Kristen dan pengajaran yang ada di gereja kita. Nah, hari ini kita akan membahas satu falsafah Jawa lah ya ini, dengan temanya itu nrimo lan legowo di masa menanti Roh Kudus. Nah, hari ini saya tidak sendirian, tentunya saya bersama dengan Pak Ngatino. Shalom Pak Shalom Ngatino. Kak Andre, salam Bapak Ibu. Shalom Pak Ngatino. Sehat Pak Ngatino? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Ya, sekarang ini lagi puanas soalnya Oh Pak iya. Jadi orang rentan sakit gitu. Betul. Tapi puji Tuhan Kak sehat Andre. ya Pak Sehat Ngatino. Kak Andre. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita membahas ini, kita akan bersama-sama berdoa dulu ya Pak. Iya. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah tolong kami untuk kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini, dan kami akan melakukan dan belajar ya Tuhan untuk mendalami sebuah ajaran yang Bapa. Tuhan, Roh Kudus pimpin kami, berikan kami hati yang mau diajar dan mau mendengarkan, sehingga kami boleh mengerti dan semakin selaras dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kami, sertai kami, dan juga berkati untuk seluruh alat yang akan kami pakai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Hari ini temanya nrimo lan legowo. Ini nanti Pak Atino akan menjelaskan juga. Ini harusnya cukup mudah ya. Nrimo Ya, itu betul, nerima, legowo ya ikhlas. ikhlas. Legowo di masa menanti Roh Kudus. Nah, sebenarnya apa sih Pak? Kalau secara harafiahnya kan begitu artinya. Nah, kalau menurut Pak Atino sendiri, yang dimaksud dengan falsafah ini itu apa gitu? Ya, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya falsafah Jawa tentang nrimo lan legowo itu bukan atau tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Ya, biasanya bagi masyarakat Jawa, falsafah ini dijadikan sebuah pondasi kehidupan yang dianggap sebagai kunci ketenangan hidup atau ketenangan batin. Nah, seperti apa sih makna yang sesungguhnya dalam falsafah Jawa ini, sehingga nampaknya kok begitu penting ya bagi kita, sehingga kita perlu mendalami ini dan dikaitkan dalam proses menanti turunnya Roh Kudus atau Pentakosta ya. Nah, kita akan melihat satu persatu apa sih yang disebut nerimo dan apa sih yang disebut legowo itu. Yang pertama, kata nerimo sering dikalimatkan nerimoing pandum. Nah, secara harafiah, kata nerimo itu berarti menerima pemberian atau menerima apa yang menjadi bagian kita. Namun, siapa sih yang menerima dan siapa sih yang memberi? Nah, kalau kita tanyakan seperti itu, sebenarnya yang menerima itu adalah manusia atau kita ya. Sedangkan yang memberi adalah Tuhan. Tapi nerimo di sini atau menerima di sini bukan berarti kita itu tanpa usaha, begitu ya. Pasrah. Jadi, maksudnya ya Pak. Sudahlah kita pasrah aja, nanti kita akan menerima rezeki. Tidak seperti itu sebenarnya. Jadi manusia tetap wajib untuk bekerja keras, untuk melakukan segala usaha upaya untuk mencari rezeki itu. Sedangkan Tuhan yang berkehendak untuk memberi. Artinya ada satu kepaduan ya antara usaha dan rezeki itu ya. Kita terus berjuang, namun perjuangan itu
supaya tidak muspro, kita berharap Tuhan yang memberi. Muspro itu begitu. apa ya Pak? Muspro itu tidak sia-sia begitu tidak ya. sia-sia. Tidak sia-sia, maka perjuangan itu kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberkati, istilahnya seperti itu. Oke. Nah, kalau yang yang legowonya. kedua legowo ya. Legowo itu diartikan dengan kelapangan dada. Kemudian kerelaan hati dan keikhlasan dalam melepaskan sesuatu yang hilang. Bahkan kerelaan diri untuk mengampuni mereka yang bersalah. Nah, ini sebenarnya ketika berbicara tentang legowo itu cakupannya sangat luas ya. Karena bagaimanapun sebagai manusia seringkali kita itu kan kalau melepaskan segala sesuatu itu nggak ikhlas begitu ya. Disinilah kita diajar untuk belajar mengolah emosi, belajar untuk menyadari diri kita. Karena keikhlasan itu selalu dikaitkan dengan kepasrahan kepada Tuhan untuk mencapai kedamaian hidup. Contohnya begini. Kalau sesuatu yang kita miliki itu hilang, terkadang kita nggak ikhlas, ya. Atau yang paling ini ya, yang paling penting di dalam kehidupan kita, kalau ada saudara atau keluarga, family yang tiba-tiba dipanggil Tuhan untuk mengikhlaskan kepergiannya, itu kita memerlukan waktu yang lama. Nah, sebenarnya dalam falsafat Jawa legowo ini kita diajar juga bagaimana kita itu mengikhlaskan kepergian orang yang kita kasihi begitu. Karena kalau kepergian seseorang itu selalu dikaitkan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga mau nggak mau kita diajar untuk ikhlas, untuk legowo begitu. Nah, dari situ kita dapat belajar mengolah emosi. Mengolah emosi. Keikhlasan ini berkaitan dengan mengolah emosi. Nah, begitu. Kak Andrea. Berarti emang dari secara ini falsafah Jawanya itu memang udah dalam budaya ya, Pak? Iya, sudah menjadi sebuah budaya supaya kita itu dapat memahami secara gamblang, secara jelas bahwa sebenarnya persoalan nerimo dan legowo itu seolah-olah kita itu pasrahlah begitu. Tetapi sebenarnya ada makna yang dalam yang harus dipahami, yang juga harus dihidupi. Ada makna yang harus didalami betul dan menumbuhkan sesuatu ya Pak ya di dalam orang itu sendiri. Nah, tapi ini kan semuanya ada dalam budaya Jawa ini ya, Pak. Kalau kata-katanya ini kan memang frasa dari budaya Jawa dari lah ya. Budaya Jawa betul. Nah, bagaimana dengan falsafah ini dilihat dari sudut pandang iman Kristen kita ini, Pak Hadina? Iya, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dari sudut iman Kristen ya. Pak Atino agak deket sedikit biar boleh. Keras suaranya. Saya akan mencoba menjelaskan dari sudut pandang iman Kristen. Istilah yang pertama ya, atau falsafah yang pertama, nerimoing pandum. Tadi saya jelaskan bahwa nerimoing pandum itu menerima segala pemberian dari Tuhan dengan lapang dada, ya, atau dengan senang hati begitu istilahnya. Nah, sedangkan kalau kita melihat bahwa menerima segala pemberian Tuhan itu kalau dalam sudut pandang iman Kristen itu kita istilahnya menerima berkat Tuhan ya, menerima berkat Tuhan, menerima rezeki dari Tuhan. Kita harus mampu menerima segala berkat Tuhan itu atau segala sesuatu, berkat itu baik besar maupun kecil, itu dengan ucapan syukur.
Jadi yang perlu kita garis bawahi itu adalah ucapan syukur ini. Ucapan syukurnya. Seringkali yang kita alami ya, kita alami, kita sudah berjuang maksimal. Iya. Tetapi ternyata hasil yang kita terima itu tidak sesuai dengan harapan kita. Sehingga tidak menjadikan kita itu mengucap syukur. Nah, sedangkan di dalam Alkitab sendiri selalu mengajarkan kepada kita apapun yang kita terima itu harus kita sambut atau kita terima dengan ucapan syukur. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan atau sikap dari sudut pandang iman Kristen, ya namanya Tuhan yang memberkati, kita sudah berupaya. Kalau kita itu hanya menerima sedikit atau tidak maksimal, ya kita mengucap syukur. Kan masih ada waktu lagi untuk berjuang ya. Jadi sikap nerimo di sini sebenarnya bukan sesuatu yang pasif ya, tetapi sikap aktif yang disertai dengan usaha dan doa. Nah, kalau tadi kita menerima nggak maksimal, kan masih ada waktu untuk berjuang lagi. Masih ada waktu untuk berjuang lagi, dan masih ada waktu untuk meminta, untuk berdoa kepada Tuhan. Sehingga kalau hasil kan terserah Tuhan ya. Hasil itu selalu terserah Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kita dapat memahami, yang penting kita berjuang, yang penting kita sudah berdoa, hasilnya terserah Tuhan. Tapi kita diajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada bobot bersyukurnya itu ya. Bobot bersyukur ini yang sering kita lupa ya. Betul. Kalau banyak kita bersyukur, kalau sedikit enggak. Diam aja begitu, gitu ya. Aja begitu. Oke, Nah, itu yang pertama tentang nerimo. Yang kedua tentang legowo atau ikhlas ya. Legowo itu berarti keikhlasan untuk melepaskan dan mengampuni. Jadi menurut iman Kristen, legowo ini merupakan kerelaan melepaskan segala kemelekatan, kekhawatiran, kehendak pribadi. Nah, artinya seringkali kita itu kan kalau sudah memiliki segala sesuatu, itu lekat ya. Wah, ini wes milikku, sudah menjadi bagianku, ini perjuanganku. Ya, ini harus benar-benar menjadi sebuah bagian yang tidak bisa terlepaskan dalam kehidupan kita. Tetapi ada kalanya apa yang kita cintai, kita sayangi itu justru diambil ya, diambil ya. Jadi di sanalah kita belajar agar kita itu rela melepaskan kemelekatan itu. Untuk apa? Untuk mengutamakan kehendak Tuhan. Dan kita belajar untuk menyerahkan diri, ya, menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Nah, ini keikhlasan untuk melepaskan inilah yang seringkali sulit ya bagi banyak orang Kristen, sulit untuk ikhlas dengan sepenuh hati atas apa yang dimiliki ketika yang dimiliki itu harus hilang atau harus diambil orang begitu. Yang kedua, legowo juga mencakup keikhlasan untuk mengampuni. Mengampuni ya. Karena keikhlasan itu dikaitkan dengan bagaimana di dalam kehidupan kita itu seringkali kita ada gesekan dengan orang lain, orang lain melakukan kesalahan dengan kita. Nah, itu kita diajar untuk legowo mengampuni, ikhlas mengampuni, memberikan pengampunan. Karena Alkitab pun mengajarkan kepada kita, kita untuk
selalu memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita ya. Bahkan doa Bapa kami juga mengajarkan seperti itu ya. Betul. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Begitu. Jadi legowo ini benar-benar harus lahir dari hati yang terdalam, memiliki keikhlasan untuk mengampuni. Begitu Kak Andre. Iya. Ternyata cukup dalam juga ya Pak. Iya, betul. Ada bobot dan standar memang dari iman Kristen kita ya, yang akhirnya itu menambah bobot tentang nrimo lan legowonya ini. Iya, betul Kak Andre. Nah, sebenarnya itu kan menurut pandangan kita sebagai iman Kristennya. Bagaimana Alkitab sendiri menggambarkan sikap menanti janji Tuhan? Iya. Berbicara tentang janji Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Tuhan Yesus menjanjikan kepada para muridnya akan datangnya seorang penolong yang lain atau Roh Kudus. Di mana Tuhan Yesus meminta kepada Bapa agar Bapa memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Bahkan di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 8 juga berbicara tentang janji Bapa dan Roh Kudus yang dijanjikan itu akan turun. Nah, artinya janji Tuhan akan turunnya Roh Kudus kepada para murid itu dijanjikan untuk menolong para murid, untuk menyertai para murid dalam menjalankan tugas sebagai murid Kristus di dunia ini, yaitu menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, di sana Roh Kudus itu sangat penting kehadirannya di tengah-tengah para murid, walaupun para murid juga tidak memiliki sebuah pemahaman seperti apa pribadi Roh Kudus yang dijanjikan itu. Iya juga ya. Mereka sama sekali tidak ada sebuah bayangan seperti apa. Kan bisa jadi bentuknya orang gitu kan, nggak tahu ya. Bisa jadi seperti itu. Iya. Tetapi mereka memiliki satu keyakinan bahwa ketika Tuhan sudah berjanji, pasti akan digenapi. Nah, di sanalah yang menjadi pertanyaan adalah sikap yang bagaimana yang digambarkan Alkitab ya, yang digambarkan Alkitab yang harus dimiliki oleh para murid ya. Kalau janjinya kan Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus. Nah, sekarang sikap para murid. Responnya. Respon yang harus dimiliki oleh para murid. Nah, yang pertama, sikap yang harus dimiliki adalah kesabaran. Bahwa penantian janji Tuhan itu membutuhkan kesabaran. Ya. Kesabaran itu bukan sabar secara pasif, enggak. Sabar ini adalah aktif, bukan berdiam diri secara pasif ya. Sabar itu juga aktif. Contohnya begini. Ketika Abraham menanti janji Tuhan ya, selama 25 tahun untuk mendapatkan anak yang dijanjikan Tuhan. Nah, selama 25 tahun itu Abraham pasti secara aktif melakukan segala sesuatu ya, termasuk di dalamnya berdoa, termasuk terus menagih janji Tuhan ya, terus menagih janji Tuhan. Tetapi Abraham itu sabar. Di dalam kesabaran itu Abraham yakin bahwa Tuhan yang berjanji itu pasti menepati janjinya dan akan menerima anak yang dijanjikan itu. Jadi selama 25 tahun Abraham harus bersabar ya untuk menerima anak yang dijanjikan itu. Toh pada akhirnya Abraham juga menerima anak yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Namun Abraham harus sabar. Para murid itu diajar untuk sabar dalam menanti.
Walaupun dalam kesabaran itu mereka juga harus berdoa, harus pergi ke bait suci, harus tetap beraktivitas. Dan dalam kesabaran inilah sebenarnya mereka sedang diuji oleh Tuhan. Ya, itu. Kesabaran adalah sikap yang harus dimiliki. Yang kedua, harus memiliki sikap iman yang teguh. Jadi para murid harus menanti dengan iman yang teguh. Betul. Nah, iman yang teguh adalah iman yang percaya bahwa Tuhan itu setia menepati janjinya. Meskipun situasi itu kelihatan mustahil. Loh, ini nggak gampang. Loh, ini mustahil sekali ya kalau Tuhan itu mau menepati janjinya. Situasi nggak memungkinkan. Para murid harus tinggal di Yerusalem, ya, di mana situasi nggak mendukung para murid, dan mereka harus melakukan apa? Tidak mengerti. Tetapi para murid tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Justru di sana Tuhan itu menggunakan masa menanti itu untuk menguji iman para murid. Kalau diterapkan pada kita sama sebenarnya. Jadi Tuhan itu seringkali menguji iman kita untuk menanti janji Tuhan itu. Jadi ini sesuatu yang penting ya bagi kita, bahwa ternyata memiliki iman itu selalu iman yang teguh itu untuk menanti janji Tuhan selalu diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, persoalan kehidupan itu. Tetapi di sanalah kita diuji apakah kita tetap beriman ketika situasi tidak mendukung kita. Tetapi para murid ini tetap memiliki iman yang teguh. Yang ketiga, para murid memiliki sikap tetap bekerja atau melayani dan setia kepada Tuhan. Jadi menanti janji Tuhan itu memang nggak gampang ya, nggak gampang. Itu mereka harus tetap melakukan pekerjaan sehari-hari dan harus tetap melayani dengan tekun dan setia. Nah, mereka harus tetap melayani dengan tekun dan setia. Walaupun situasi nggak mendukung mereka, tetapi mereka tetap harus melakukan aktivitas hari lepas hari itu dengan tetap bertekun dan setia kepada Tuhan. Loh, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya para murid itu semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengerti kehendak Tuhan, juga semakin berserah kepada Tuhan. Jadi kalau mereka itu harus tetap melakukan pekerjaan, melayani, itu adalah tujuannya semakin mereka untuk berserah kepada Tuhan dalam situasi yang tidak mendukung itu. Begitu, Kak Andre. Iya. Ini sangat bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sebenarnya ya. Oh iya. Ya. Kalau melihat orang tuh terkadang menanti janji Tuhan tapi jatuhnya itu memang pasif ya. Maksudnya seringkali orang tuh normalnya orang tuh menunggu dengan pasif tanpa mengerjakan segala sesuatu yang seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan ketika nanti janji Tuhan itu sudah hadir dalam hidup kita gitu ya. Jadi kayak betul. Ya, saya cukup belajar sih dari ini aja. Sebenarnya kita harus punya sikap yang berbeda ya ketika menanti janji Tuhan gitu ya. Iya, betul, Kak Andre. Nah, sekarang mungkin apakah bisa kita breakdown satu-satu ini, Pak Antino? Apa yang dilakukan oleh para murid selama masa penantian akan datangnya Roh Kudus sebenarnya? Iya, kalau kita membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ya, yang menjadi dasar bacaan kita, pasal 1 ayat 1 sampai 14, atau saya kalau ini dari ayat 4 sampai 14 ya. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh para murid dalam masa-masa penantian janji Tuhan ya. Nah, yang pertama, para murid itu memiliki ketaatan penuh.
di ayat 4 dan ayat yang kelima, itu Tuhan Yesus memerintahkan para murid supaya jangan meninggalkan Yerusalem. Oke. Nah, sebenarnya para murid nggak ngerti sih, apa sih tujuan Tuhan kok memerintahkan perintah seperti itu. Nggak Jangan dikasih tahu juga meninggalkan. ya, Pak, ya? Oh enggak. Tidak dikasih tahu Iya, ya? tidak dikasih tahu ya. Cuman perintah aja Cuman ya? perintah, jangan meninggalkan Yerusalem. Oke. Nah, tapi mereka itu taat kepada perintah Tuhan Yesus. Mereka nggak meninggalkan Yerusalem. Sambil mereka itu merenungkan apa sih maksud Tuhan. Maksud Tuhan ini apa kok memerintahkan kami para murid itu untuk tetap tinggal di Yerusalem. Padahal waktu itu ya, Yerusalem itu bukan tempat yang aman bagi para murid. Ya, kalau kita berkaca kepada peristiwa penangkapan, penderitaan, dan kematian Yesus Kristus, itu situasi Yerusalem cukup mencekam. Ya, dan itu berdampak juga bagi para murid pengikut Yesus. Bagaimana Petrus sampai menyangkal 3 kali, itu adalah dampak situasi Yerusalem yang tidak nyaman bagi murid, para murid Tuhan Yesus. Bukan saja tidak nyaman karena mereka dibenci oleh para ahli Taurat, para tokoh-tokoh agama, termasuk orang-orang Yahudi juga memusuhi mereka, para murid ini. Bahkan bisa saja dalam situasi yang tidak kondusif itu, para murid ditangkap oleh mereka. Tapi mereka tetap taat kepada perintah Tuhan Yesus. Mereka yakin bahwa Tuhan Yesus akan menyertai dan melindungi mereka. Jadi ketaatan ini penting. Tetap taat walaupun situasi tidak nyaman. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita juga ya. Seringkali dalam mengikut Tuhan kan Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kenyamanan kok bagi kita. Banyak hal dalam berbagai situasi peristiwa orang Kristen itu kondisinya diusik. Tetapi Tuhan selalu menyertai. Jadi dibutuhkan ketaatan untuk tinggal dalam situasi yang tidak nyaman itu. Yang kedua, para murid tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan itu akan menggenapi janjinya. Di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman itu mereka harus belajar berserah kepada Tuhan. Kalau berserah itu bukan berarti pasrah bongkoan, sudah nggak perlu melakukan sesuatu. Nggak seperti itu. Ini adalah berserah yang aktif, di mana mereka harus tetap menyatakan imannya. Di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif itu, mereka tetap harus menyatakan imannya kepada Kristus. Bahwa Tuhan tetap menyertai, dan mereka harus belajar berserah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan atau janji Tuhan itu akan digenapi dan ada di tangan Tuhan. Jadi percaya dan berserah itu menjadi sebuah sikap yang dimiliki oleh para murid dalam menanti penggenapan janji Tuhan itu. Yang ketiga, mereka harus siap menjadi saksi. Jadi para murid itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Namun mereka harus bersabar, mereka harus menunggu turunnya Roh Kudus atau datangnya Roh Kudus. Di ayat 8 dikatakan mereka akan menerima kuasa Roh Kudus dalam menjalankan tugas sebagai saksi Tuhan. Jadi mereka tidak membayangkan kuasa seperti apa yang dimiliki itu, mereka juga tidak membayangkan. Tetapi Tuhan berkata kepada para murid bahwa Roh Kudus akan turun dan mereka akan menerima kuasa.
menerima kuasa menjadi saksi Tuhan. Ya, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea dan sampai ke seluruh bumi. Artinya bahwa bukan saja mereka akan menerima kuasa Tuhan, tetapi dalam menjalankan tugas sebagai saksi Tuhan itu, Tuhan akan menyertai mereka. Nah, dan yang keempat, para murid ini di tengah situasi yang tidak nyaman itu, mereka tetap bertekun dalam doa. Para murid berkumpul dan berdoa bersama dengan tekun sehati. Ini kunci kekuatan mereka. Persekutuan itu dapat membangun semangat dan meneguhkan iman mereka. Bahkan persekutuan itu membawa kehidupan mereka satu sama lain untuk saling melengkapi, saling bergantung, sehingga persekutuan para murid itu menjadi persekutuan yang kuat. Mereka sadar bahwa menanti janji Tuhan bukan persoalan yang mudah. Karena itu penantian itu harus diisi dengan hal yang bermakna, yaitu persekutuan dan berkomunikasi yang intens dengan Tuhan. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah kunci ya. Seringkali kalau kita itu berdoa sendiri kan rasanya kok kurang mantep ya. Kita lupa bahwa ada umat Tuhan yang lain ya, yang bisa membawa kita itu semakin bersemangat, semakin kuat di dalam menjalani kehidupan ini, atau di dalam menjalani kehidupan sebagai saksi Tuhan itu, kalau didukung oleh saudara-saudara seiman, sebenarnya semakin kuat. Persekutuan ini sangat penting. Oleh sebab itu, jangan pernah ditinggalkan persekutuan ini, karena ini menjadi inti dari kehidupan para murid saat itu ya. Tapi biasanya Pak Ngatino, kalau misalkan kita ini lagi dalam proses itu, ini pertanyaannya bagaimana kita bisa tetap aktif dalam iman tanpa kehilangan sikap berserah ini kepada Tuhan ini. Kalau dalam pergumulan ini biasanya kan sulitnya di situ ya. Karena bagaimana kita bisa tetap aktif gitu dalam iman tanpa kita itu kehilangan sikap berserah kita kepada Tuhan gitu. Iya. Seringkali kita terjebak dalam pemahaman yang salah, bahwa berserah itu selalu kita artikan sebagai sesuatu yang pasif begitu ya. Diam dan menunggu keajaiban Tuhan tanpa melakukan apa-apa. Tanpa melakukan apa-apa, itu masalahnya ya. Itu masalahnya. Padahal berserah kepada Tuhan itu adalah tindakan iman yang aktif. Menurut Alkitab, berserah itu adalah mempercayakan hasil akhir kepada Tuhan setelah kita itu melakukan yang terbaik. Jadi kita melakukan yang terbaik, melakukan secara maksimal, dan kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami atau saya telah melakukan ini dengan maksimal. Biarlah Tuhan yang memberkati apa yang kami lakukan. Itu sebenarnya berserah ya. Jadi bukan kita diam gak melakukan apa-apa. Tetapi berserah itu kita melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan maksimal. Dan hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Beda dengan pasrah dan menyerah ya. Kalau pasrah, aku pasrah wes, aku menyerah wes. Ya, kalau berbeda ya Pak Ngatino. Ciri-cirinya mirip tapi berbeda ya. Iya, berbeda. Kalau berbeda, menyerah itu atau pasrah menyerah itu adalah menunjukkan keputusasaan ya. Ya, wes ngelakukan ini ya hasilnya segini, hasilnya nggak maksimal, melakukan itu ya nggak maksimal, akhirnya terarah kepada keputusasaan. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, itu sebenarnya aktif kita melakukan segala sesuatu dengan maksimal, dengan sebaik mungkin, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Nah, yang kedua, iman yang hidup itu adalah iman yang tetap berusaha maksimal
Ya, sedangkan hasilnya ada di tangan Tuhan. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang mengajar kepada kita untuk terus berjuang, untuk terus melakukan sesuatu itu dengan maksimal. Oke. Ya. Tapi kita beriman bahwa Tuhan akan menolong. Karena di dalam iman itu ada keberserahan tadi ya. Iya. Tuhanlah penentu, Tuhanlah yang akan memberikan, yang memberkati segala sesuatu yang kita lakukan dengan maksimal itu. Iya. Nah, yang ketiga ya mengandalkan Tuhan. Jadi sikap berserah yang benar adalah menjadikan nafas atau menjadikan doa itu sebagai nafas usaha kita. Ya, sebagai nafas usaha kita. Karena kita sadar bahwa tanpa Tuhan, usaha kita, perjuangan kita itu sia-sia. Jadi kita memang berjuang ya, kita berjuang. Tetapi kita juga mengandalkan Tuhan. Yeah. Oleh karena itu, dalam segala sesuatu, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita ya. Tanpa mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu itu akan sia-sia. Yang keempat, bagaimana supaya iman kita itu aktif. Kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui firman dan doa. Dari sanalah iman kita dapat bertumbuh secara aktif dan harus terus berserah kepada Tuhan. Karena tanpa firman dan doa ya, hubungan kita dengan Tuhan itu akan hampa ya. Jadi di sanalah kita setiap hari, setiap waktu kita harus terus membangun hubungan yang intim itu melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca, dan dengan doa itu, sehingga kita menjalani kehidupan ini semakin berserah kepada Tuhan. Begitu, Kak Andre. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari apa ya yang kita bisa pelajari ini tadi sudah cukup sangat aplikatif gitu. Kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya dari uraian tadi falsafah nrimo lan legowo ini berarti kalau menurut saya bukan sebuah falsafah yang sembarangan. Ya, karena betul. Di dalam falsafah ini itu mengajar kita untuk gimana berjuang dengan maksimal, tapi ada iman yang aktif gitu, yang berserah kepada Tuhan untuk menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan lagi gitu. Nah, bagaimana Bapak sendiri untuk menyimpulkan untuk semua hal ini gitu, sebagai panduan kita hari demi hari untuk kita itu bisa bersikap yang demikian gitu, Pak Ngatino? Iya. Yang pertama bahwa menanti janji Tuhan adalah aktivitas iman yang aktif, di mana para murid pada waktu itu harus menanti dengan nrimo lan legowo. Jadi mereka nggak asal nerimo begitu saja, tetapi ada satu tindakan iman yang nyata. Mereka harus membangun iman itu sehingga iman itu tidak kehilangan arah, terus terarah kepada Kristus. Nerimo itu mengajarkan kepada para murid untuk belajar. Belajar apa? Belajar berkata kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Mu. Ini juga mengajarkan kepada kita sebenarnya di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, ya kita belajar, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan ini, kehidupanku, bukan kehendakku. Dari situ kita mulai belajar, oh iya, kita ini diajarkan untuk berjuang, tetapi kita diajarkan agar perjuangan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang hal gowo, para murid
harus belajar ikhlas membersihkan hati menjadi tempat yang layak bagi Roh Kudus. Ya. Juga ikhlas dalam kerendahan hati di mana mereka harus mengakui bahwa tanpa Roh Kudus mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Jadi apa yang dialami oleh murid-murid, yang dilakukan oleh murid-murid itu juga berlaku bagi kita. Yeah. Kalau murid-murid itu membersihkan hati supaya hati mereka itu menjadi tempat yang layak bagi Roh Kudus untuk menerima kehadiran Roh Kudus, begitu juga kita sebenarnya. Yeah. Kita harus berjuang membersihkan hati ya. Legowo bahwa dalam hati kita banyak hal yang kita cintai itu harus kita buang supaya hati kita bersih sehingga Roh Kudus itu bisa masuk di menuntun, dalam hati kita, menuntun dan mengarahkan kehidupan kita. Nah, bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, jadikan sikap nerimo lan legowo itu sebagai sikap dalam menanti turunnya Roh Kudus. Dengan bersabar dalam doa, dengan keikhlasan hati untuk dibentuk oleh Tuhan, dan percaya bahwa Roh Kudus akan turun, menguatkan kita dan menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kita selalu dituntun dan disertai oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Ngatino untuk pendalaman ajarannya hari ini. Saya sungguh banyak belajar sih dari hari ini. Ini satu yang sangat saya bisa jadi pegangan ini adalah bagaimana kalau orang di luar iman Kristen itu mengilhami nerimo itu hanya dengan berserah aja gitu ya, atau pasrah gitu ya. Tapi begitu. Kita bedanya, kita benar-benar harus dengan percaya diri, yakin 100% kalau Tuhan itu yang akan memberikan hasilnya yang terbaik juga buat kita. Betul. Gitu ya. Jadi saya benar-benar bisa menjadikan jadi pegangan gitu ya Pak ya, pegangan hidup yang menjadi lebih kuat lagi gitu dalam menanti gitu ya Pak. Kalau konteksnya di sini menanti Roh Kudus gitu. Tapi itu bisa diaplikasikan ke kehidupan apapun. Terima kasih Pak Ngatino. Sama-sama untuk obrolan kita hari ini sungguh memberkati saya. Semoga juga memberkati Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing ya. Minta tolong Pak Ngatino untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa untuk sesi ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pendalaman ajaran pada saat ini. Biarlah dalam menanti turunnya Roh Kudus atau dalam menanti hari Pentakosta nanti, kami boleh memiliki sikap nrimo lan legowo dengan bersabar, yakin akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menepati janji. Roh Kudus akan dicurahkan dan mengisi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dalam berbagai banyak tantangan ini, kami selalu dituntun dan dipegang oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami terus memohon biarlah Allah Roh Kudus yang semakin memperjelaskan kepada kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang bermakna dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Ngatino. Sama-sama. Untuk pendalaman ajaran hari ini. Sama-sama. Ya, demikian jauh kita sudah mendalami ajaran kita hari ini. Semoga Bapak Ibu semua juga bisa belajar dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pendalaman ajaran di episode yang berikutnya. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati.